Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmat Wahyu Pramono, eh, dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan kembali menerangkan dalam praktikum basis data 1 pada bab 2, yakni desain tabel. Terima kasih kepada Bapak Rengga Asmara Eskom OCA sebagai dosen pembimbing saya. Jadi tabel yang sudah kita buat pada praktikum sebelumnya, pada praktikum ini kita gunakan seperti saya yang katakan pada praktikum sebelumnya. Kita bahwasannya praktikum dari modul-modul ini kita dapat di download pada halaman deskripsi dan berhubungan dengan praktikum-praktikum setelahnya. Jadi kemudian sebagian besar dari praktikum ini mengulang dari praktikum yang sebelumnya, dan beberapa dari cara-cara yang ada di modul ini masih menggunakan modul yang lama, Microsoft Access lama. Jadi kita sudah tidak relevan karena saya menggunakan Microsoft Access 2013. Jadi langsung saja pada bagian-bagian yang masih relevan. Jadi di sini kita langsung ke bagian ini ya. Ini ada property field yang memiliki sifat-sifat tertentu, yang salah satunya pasti perlu diisi ataupun tidak jika diperlukan. Jadi field size ini digunakan lebar maksimum dari sebuah data. Jadi bisa dibilang seperti angka 2013 ya, itu memiliki field size banyak 4 digit. Dan misalkan untuk nama itu menggunakan per karakter. Jadi misalkan nama saya Pram, jadi ada 4 karakter. Kemudian format ini adalah set pemberian data awal. Jadi misalkan kita ingin memberikan sebuah nama anggota, kita berikan AGT, lalu ID anggota, di mana ID itu sebaiknya memiliki ciri khusus yang membedakan dengan ID yang lain. Jadi tidak hanya sebuah angka, tapi bisa diberi sebuah string. Jadi misalkan ID pegawai jadi PEG, terus angka-angka di belakangnya membedakan dari pegawai lain. Kemudian input max digunakan untuk menentukan tampilan pada saat data dimaksudkan. Saya rasa sudah jelas. Decimal place juga sudah jelas. Caption juga sudah jelas. Default value adalah pemberian nilai awal dari data tabel atau atribut yang pertama kali dibuat. Validation rule. Jadi di sini adalah sebuah aturan yang membatasi pemberian sebuah data tertentu. Jadi misalkan tidak boleh menggunakan kata ini dan ini dan ini. Jadi kita dapat memberikan itu. Jadi misalkan pemberian karena misalkan dalam membuat database kita tidak boleh menggunakan kata jorok ya, itu jadi validation rule kita berikan kata-kata database kata-kata jorok, list dari kata-kata jorok, kemudian dimasukkan validation rule dari sistem sendiri, otomatis tidak akan memasukkan itu dalam record. Kemudian validation text, jadi apabila pendesain awal dan pengguna selanjutnya adalah orang yang berbeda, jadi validation text ini bisa dibilang seperti komen. Jadi dapat memudahkan pengguna setelahnya. Jadi required digunakan untuk menentukan sebuah field bisa atau tidak. Saya sudah jelas. Allow zero line, jadi diperbolehkan apakah itu
kosong atau tidak, kemudian indeks digunakan untuk membuat indeks pada field ini. Ya, saya rasa juga jelas. Dan berikutnya adalah sebuah contoh-contoh. Dan seperti biasa, pada akhir bab ada sebuah latihan soal. Ya, untuk nomor poin 1, 2, dan 3 ini sudah kita lakukan pada praktikum sebelumnya. Jadi kita langsung saja pemberian pengeditan pada bagian ini dan bagian ini. Jadi terlihat bahwa ID anggota itu berupa teks dengan field size panjang 5 dan merupakan PK atau primary key dengan set format AA01. Jadi kita langsung buka aja pembuatan yang kemarin. Jadi kita berikan dia AA00. Jadi kita dapat merubahnya ke short text dan field size-nya kita buat 5 dengan format yakni AA000, yang artinya ya, pemberian formatnya AA dan 00 adalah angka yang digunakan. Jadi maksimum anggota adalah 999. Kemudian nama berupa teks yang memiliki panjang karakter sepanjang 10. Jadi ya, ini kita berikan 10 dan memiliki set kolom nama anggota. Ya, ini kita berikan di caption nama anggota. Oke. Yang kedua, alamat teks sepanjang 15. Oke. Dengan caption alamat anggota. Oke. Kemudian kota sepanjang 10. Dengan set kolom kota alamat. Oke. Kemudian nomor telepon set formatnya 031. Jadi nomor telepon set formatnya kita berikan petik untuk ini, lalu kita berikan tutup, lalu digit 3 digit untuk pemberian daerah. Kemudian kita berikan seperti ini lagi. Kemudian kita berikan sebanyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita beri 7. Kita berikan petik lagi untuk minus, lalu 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Selanjutnya tanggal lahir. Jadi formatnya di sini ada beberapa format default ya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Tapi alangkah baiknya kita bila mengisi sendiri. Jadi 00 karena angka di depannya. Kemudian September. Oh, sepertinya sudah ada ya. Tidak ada. Jadi seperti ini aja. Oke. Sepertinya sudah selesai. Untuk ini tabel anggota kita save dulu, Ctrl S, kemudian ke buku. Seperti biasa kita masuk ke desain, auto number, kita diminta untuk teks sepanjang 5 karakter, kemudian diberi kode BB 000, kemudian judul teks 15 set judul buku. Kita berikan judul buku.
kemudian pengarang buku, tahun terbit, pengarang buku sepanjang 10, oke. Berikutnya set tahun terbit, oke. Lalu berikutnya status. Jadi di sini dilihat bahwa set status buku dan format yes atau no, dimana seperti yang dijelaskan tadi, ini bisa diberikan ya atau tidak, jadi required ini. Jadi kita berikan kata yang sama, kita kopikan saja. Oh, karena tidak terbaca, langsung kita tulis buku dan format. Oh, saya mengerti. Diberikan status buku dengan format yes or no. Oke, dengan panjangnya sepanjang 10. Oke, kita save, lalu kita halaman pinjam. Kita seperti biasa masuk ke desain, lalu teks sepanjang 4, lalu sebagai primary key ID anggota juga sepanjang 15 saja. Set nomor pinjam dan format PJ01. Oke, formatnya adalah PJ00 dengan captionnya nomor pinjam. Oke, lalu sesuai format tabel anggota. Jadi tabel anggota tadi formatnya adalah AA000. Oke, kemudian sesuai format tabel buku. Oh, ini ada nomor buku, jadi kita tambahkan saja. Kita taruh di bawahnya. Jadi untuk ini kita delete, kita berikan ini apa tadi, nomor buku, no buku. Oke, teks panjang 4 dengan ini dengan format tadi adalah BB000 dengan B besar. Oke, kemudian tanggal pinjam dan tanggal kembali kita berikan format yang sama, ini dan ini. Oh ya, oke, cancel saja. Oke, ya berikut ya, sepertinya kita sudah menyelesaikan modul ini ya. Ditunggu kelanjutannya di praktikum ketiga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.